Shalom anak-anak ibu yang terkasih dan luar biasa. Ibu yakin kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat sekalipun kita masih belajar dari rumah. Ibu senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu ajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari yang baru, minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan kami yang setia, Tuhan yang tetap teguh memegang kepada janji-janjinya, Allah yang sungguh dapat kami andalkan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kami memohon Tuhan Yesus yang menolong, yang membimbing kami untuk kami boleh memahami dan mengerti akan pembelajaran kami hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, seperti yang selalu kita lakukan sebelum mulai pelajaran, apa yang harus kamu persiapkan? Betul, Alkitab dan buku catatan, juga alat tulis. Pastikan ketika ibu sedang menjelaskan, kamu mencatat hal-hal penting terkait materi kita. Atau kalau masih ada hal yang kamu kurang pahami, kamu bisa mengulang lagi video ini dan mencatatkan hal-hal yang penting sehingga kamu bisa memahami pembelajaran kita dengan baik. Yuk kita mulai pelajaran hari ini adalah pelajaran keempat, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Adapun bahan Alkitab untuk pelajaran ini diambil dari Kejadian 12, Ester 4-5, Yeremia 17, Roma 15 ayat 13, dan Efesus 1 ayat 13. Pastikan kalian membaca bahan Alkitab yang tertera di layar. Tujuan dari pembelajaran kita setelah mengamati video, siswa dapat memahami dasar pengharapan umat Kristen. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan bukanlah realita, tetapi milik yang paling berharga di tengah krisis. Pengharapan selalu diinginkan semua orang, agar apa yang diinginkan di masa depan dapat terwujud. Dasar pengharapan Kristen adalah Allah sendiri. Allah yang telah memberikan janji, memberikan pengharapan bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada umatnya. Pengharapan Kristen adalah meletakkan dasar kepercayaan kepada janji Allah bahwa sesuatu pasti terjadi. Allah telah memberikan janji kepada para leluhur pada masa yang silam dan terus dibarui kepada setiap keturunan. Allah selalu memenuhi janjinya meskipun manusia seringkali tidak setia kepadanya. Bukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji menjadikan orang beriman tidak ragu menaruh pengharapannya kepada Yesus. Oleh karena itu, pengharapan Kristen adalah satu, janji Allah. Apakah kamu pernah menerima janji dari seseorang? Tentu semua orang pernah menerima janji dan pernah juga berjanji kepada orang lain. Tetapi, apakah semua janji itu selalu dipenuhi tepat pada waktunya atau persis seperti yang dijanjikan? Itulah janji manusia. Tidak selalu dipenuhi. Terkadang manusia juga berjanji sekedar menyenangkan hati orang lain, hanya untuk menghibur agar tidak sedih atau tidak kecewa lagi. Padahal, belum tentu janji itu dipenuhi. Berapa banyak janji yang tidak dipenuhi? Berapa banyak orang yang kecewa? Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi mendiami negeri yang dijanjikan akan diberikan kepada Abraham. Allah juga menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak dan akan diberkati Allah. Janji Allah dikokohkan dengan sumpah atas dirinya sendiri. Janji Allah bersifat ganda sebab berlaku tidak hanya untuk Abraham, tetapi untuk semua keturunan Abraham, termasuk kita saat ini. Janji itu adalah firman Allah yang tidak pernah berubah. Memang Abraham harus bersabar menantikan janji Allah. Setelah 25 tahun baru lahir anak yang dijanjikan Allah baginya. Janji Allah tidak hanya sampai di situ.
Janji ini diikat dengan tanda sunat bagi semua orang laki-laki yang bersama Abraham pada saat itu dan bagi anak laki-laki pada hari ke-8. Orang beriman dapat menaruh harapan kepada janji Allah yang teguh. Janji itu selalu diingatkan Allah kepada umatnya. Tujuannya adalah agar umat Allah juga memelihara dan mempertahankan hubungan yang kudus dengan Sang Pemberi janji. Dengan jalan seperti itu, janji dapat digenapi. Janji yang digenapi adalah untuk menyatakan kebesaran Allah dan menjamin kehidupan umat Allah. Janji Allah dimateraikan dengan sumpah atas diri Allah sendiri. Materai adalah alat bantu yang dipakai untuk menubuhkan apa yang telah disepakati. Dengan demikian, hal itu tidak dapat diganggu-gugat dalam keadaan apapun. Demikian juga gambaran janji Allah dimateraikan dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya janji Allah tidak pernah diabaikan. Ia selalu memenuhinya. Yang kedua adalah Allah adalah kekal. Tenangnya laut dapat berubah menjadi gelombang besar yang membahayakan bagi kapal yang berlayar. Segala sesuatu di dunia ini dapat berubah kapan saja. Angin yang membantu layang-layang membumbung tinggi dapat berubah kapanpun. Cuaca cerah dapat tiba-tiba berubah menjadi mendung. Di tengah panas terik tiba-tiba turun hujan gerimis. Teman yang sangat bersahabat dan selalu bersamamu bisa tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan yang jelas. Dan ketika sahabatmu berubah menjadi tidak setia, itu menyakiti hatimu. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Allah. Allah mengikat perjanjian dengan umatnya bahwa mereka akan hidup berkelimpahan dan pemeliharaan Allah tidak berkesudahan apabila mereka setia kepada Allah. Allah mengasihi bangsa Israel dan hendak memenuhi kehidupan mereka dengan rahmat-Nya. Namun berulang kali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka berubah setia dan berpaling meninggalkan Allah. Mereka menaruh pengharapan mereka kepada ilah lain, mendirikan kuil-kuil dan patung-patung berhala untuk menggantikan Allah. Allah tidak dapat memberkati bangsa Israel. Ia murka dan jijik terhadap semua dosa dan kenajisan mereka, sehingga bangsa Israel sering menerima penghukuman akibat dosa dan pelanggaran mereka. Namun, setiap kali bangsa Israel bertobat dan berbalik kepada Allah, Allah yang setia itu selalu menerima dan kembali memberkati mereka. Allah adalah kekal, tidak pernah berubah oleh apapun. Allah tidak pernah berubah dalam hal apapun. Kasih-Nya, rencananya, pemeliharaannya, kehendaknya, keadilannya, tidak ada satupun di dalam diri Allah yang dapat berubah. Allah adalah kekal, tidak pernah berubah sehingga semua yang berhubungan dengan dirinya tidak akan ada yang berubah. Atas dasar inilah orang beriman dapat menaruh harapannya kepada Allah. Tetapi tidak semua orang mau menaruh pengharapannya kepada Allah. Karena manusia masih mengandalkan dirinya sendiri dan berusaha mencapai semua harapannya dengan cara yang berbeda dari Allah. Meskipun manusia tidak setia, Allah setia. Ia tidak akan mengubah janjinya. Hanya saja, janjinya tidak dapat berlaku pada kehidupan orang yang tidak berkenan kepadanya. Janji Allah hanya akan terjadi pada umat-Nya yang hidup dalam kekudusan. Allah berkenan kepada manusia yang menaruh iman dan pengharapannya kepadanya. Allah tidak pernah ingkar janji, sehingga janji keselamatan pun pasti akan digenapi. Orang beriman memang harus mengalami kesusahan dan kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia ini. Tetapi orang beriman juga tahu persis bahwa keselamatan pasti digenapi. Pengharapan orang beriman adalah mendapatkan keselamatan dari Allah melalui Anak-Nya Yesus Kristus. Tanpa pengharapan akan keselamatan, manusia akan menjalani hidupnya menuju kebinasaan. Ingatkah kamu ketika hendak mendaftarkan diri menjadi peserta didik di sekolah menengah tingkat pertama atau SMP? Apakah keinginan menjadi peserta didik akan terjadi dengan sendirinya tanpa memenuhi persyaratan tertentu? Tentu, kamu juga pernah membaca tulisan syarat dan ketentuan
berlaku. Semua orang dapat berkata bahwa dirinya beriman dan berpengharapan kepada Allah. Siapa saja bisa berkata bahwa dirinya akan menerima kehidupan kekal di surga. Tetapi tidak semua pengakuan itu sesuai dengan kenyataan. Mengapa? Agar menjadi kenyataan, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Pengharapan kepada Allah hanya akan menjadi kenyataan jika orang percaya menaruh pengharapan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah persyaratannya. Seseorang dapat meletakkan pengharapannya kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Hanya pengharapan di dalam Kristuslah yang akan berlaku di hadapan Allah. Dalam Efesus 1 ayat 11-12 dituliskan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya." Sebaliknya, Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan." Apabila orang percaya bertekun pada pengharapannya di dalam Kristus saja, ia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sebab pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Dalam Roma 8, Paulus menuliskan tentang pengharapan anak-anak Allah. Hanya orang yang telah dibebaskan dari dosa yang akan mengalami kemerdekaan. Mereka menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus, dan pengharapan itu adalah pasti serta tidak akan mengecewakan. Janji Allah adalah kekekalan setelah kedatangannya yang kedua kalinya. Kekekalan itu adalah kehidupan kekal dan kematian kekal. Kehidupan kekal adalah yang diharapkan oleh orang beriman. Pengharapan akan hidup kekal adalah kebutuhan orang berdosa. Tetapi tanpa penyerahan diri kepada Allah, mustahil bisa terjadi. Hidup kekal hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman, dan menaruh pengharapannya kepada Kristus. Oleh karena itu, pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang bersifat sementara, sebab pengharapan Kristen di dalam Kristus adalah pengharapan yang bernilai kekekalan. Bertekun dalam pengharapan. Ketika Ester hendak menghadap Raja Ahasiweros untuk mengadukan Haman, ia bermaksud mendapatkan pembelaan dari raja. Tetapi tindakan menghadap raja adalah tindakan yang berbahaya bagi keselamatan Ester. Kalian bisa baca kisahnya dalam kitab Ester pasal yang ke-5, juga pasal yang ke-4. Hukum yang berlaku adalah tidak seorang pun dapat menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Bukti raja berkenan kepada seseorang yang dipanggilnya adalah dengan mengulurkan tongkat kerajaan kepada orang tersebut. Sementara itu, Ester tidak pernah mendapatkan panggilan raja dalam beberapa waktu lamanya. Jika raja tidak mengulurkan tongkat kerajaannya kepadanya, ia akan mati. Tetapi ketika Ester memberanikan diri menghadap raja, raja mengulurkan tongkat kerajaan kepadanya, pertanda bahwa Ester mendapat kasih karunia. Ia tidak akan mati. Pengharapan akan keselamatan bagi bangsanya telah menjadikan Ester seorang ratu yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Ketekunan mempertahankan kebangsaannya sebagai orang Yahudi membuahkan hasil keselamatan bagi satu bangsa. Doa puasa yang dilakukan menunjukkan sikap mengandalkan Allah, kebergantungan sepenuhnya kepada Allah untuk mempertahankan pengharapan yang dikerjakan dengan iman. Semua orang selalu berharap mendapatkan sesuatu yang baik, bahkan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi pengharapan itu hanya akan menjadi harapan kosong apabila tidak ada kerja keras untuk memperolehnya. Diperlukan ketekunan dan kegigihan berjuang sampai pengharapan itu menjadi kenyataan. Semua orang
telah berbuat dosa. Tidak seorang pun dapat menghadap Allah. Dosa menempatkan orang berdosa pada tempat sebagai terhukum. Tetapi ketika orang berdosa menghadap Allah, Allah justru memberikan kasih karunia sehingga mendapatkan pengampunan. Kasih karunia inilah yang menjadi pengharapan orang berdosa agar bebas dari tuntutan Allah akan penghukuman. Jadi, pengharapan Kristen ada karena kasih karunia Allah yang dinikmati dalam ketekunan kepada Allah karena ada pengharapan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Demikian anak-anak Ibu, pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya, terlebih lagi mempraktekkannya dalam kehidupan kalian. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan, yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kalian tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Tuhan Yesus tempat kita beriman dan berpengharapan itu adalah Tuhan yang setia. Jadi, gantungkanlah mimpimu setinggi-tingginya, cita-citamu setinggi-tingginya, dan bekerja keraslah untuk meraihnya. Tuhan Yesus akan menolongmu dan menjadikan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki pengharapan pada janji-janji dan kesetiaan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami tidak setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, bahwa terus hati kami ini Tuhan tetap teguh memegang pengharapan kami, memegang iman kami hanya di dalam Engkau. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan apapun yang kami kerjakan berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah anak-anak Ibu, pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.